Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah video pembuka ya, yang akan bertujuan untuk sebagai petunjuk atau tutorial terkait dengan penamaan materi dan juga tata cara penggunaan AI untuk bantuan belajar gitu. Nah, video ini nanti diperuntukkan untuk rangkaian video materi-materi yang dikhususkan bagi siswa untuk kelas 7 sampai kelas 9 SMP sesuai dengan kurikulum di mana video ini dibuat ya, yakni di tahun 2026 atau kurikulum terakhir, kurikulum Merdeka yang revisi 2025 sampai 2026. Nah, mungkin sebagai pembuka, nanti penamaan materinya ini kan videonya khusus untuk materi sains dan matematika ya. Nanti untuk penamaannya akan pakai kode seperti ini. Nah, penamaan kode ini ditujukan karena kalau misalkan penamaannya cuman judul bab atau judul materi, nanti kalau misalkan kita pengen ngelihat lagi atau kita pengen mengingat-ingat materi mana yang lupa gitu misal, atau materi mana yang ketinggalan atau udah pernah nonton cuma ada yang belum paham gitu. Kalau misalkan kita judul materinya panjang, itu kan pasti udah lupa ya, kemarin materi mana yang masih kurang gitu. Tapi kalau misalkan judulnya dibuat pendek, itu tidak akan mewakili seluruh isi. Jadi kita nggak memperpendek judul materi, tapi kita buatkan kode yang akan diletakkan pada depan setiap video atau setiap nama materi. Jadi nanti formatnya adalah kode, setelah itu baru namanya gitu. Nah, ini jadi nanti di bagian kode ini sudah dijelaskan di gambar ini ya. Jadi di depan nanti akan ada nama bidang disingkat 3 huruf. Ini ada indeksnya namanya, ada MTD untuk matematika dasar, ada MTL untuk matematika lanjut, FIS untuk fisika, kimia, biologi, dan PTN untuk petunjuk atau tutorial. Jadi video ini nanti akan masuk ke kode PTN. Jadi mungkin nanti video yang berkaitan dengan tutorial atau petunjuk yang non materi pelajaran nanti akan dibuatkan sendiri indeksnya, nanti dikasih kode berupa PTN gitu. Nah, kemudian untuk 0001 ini kode babnya. Nah, penomoran kodenya ini nanti yang diisi itu yang belakangnya. Jadi misal untuk matematika kode bab 1 itu 1. Ini 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan 10 ya 0010 gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi tujuan 00 ini biar mata kita itu ngelihat tengahnya gitu. Kenapa kok banyak nolnya, itu biar kita kalau ingat-ingat tuh lebih mudah gitu. Kita meskipun ngelihat ngelihat sekilas itu bisa tahu kalau ini kode bab berapa gitu. Tujuannya kan biar gampang diingatkan. Kemudian untuk yang bagian ketiga ini adalah kode subbab. Jadi kalau misalkan di bab itu ada turunan babnya, itu dikodekan pakai kode yang berikutnya. Kemudian strip yang terakhir ini adalah part video. Jadi nanti misalkan kalau kita kan biasanya sebelumnya video itu dijadikan part di materi yang sama ya, satu PPT. Biasanya satu PPT kan satu subbab. Nah, itu akan dijadikan beberapa part video karena terlalu panjang. Nah, kita kan pakainya part 1, part 2. Nah, setelah ini biar nggak pakai angka semua, untuk part video itu pakai huruf A, B, C, dan seterusnya gitu. Dan perlu diingat juga nanti itu nggak semua bab itu punya subbab. Jadi kalau misalkan ada bab yang nggak ada subbabnya, misal bab 1 cuma terdiri dari satu subbab, ya nomornya ini tetap 001 dan nggak ada 002-nya gitu. Jadi berhenti sampai 01 aja. Dan kemudian perlu diingat juga untuk kode bab dan kode materi semua yang ada di sini itu tidak sesuai dengan kode materi yang ada di sekolah. Jadi urutan ini berdasarkan tingkat kemudahan, berdasarkan tingkat keterhubungan antara satu bab dan bab yang lainnya. Intinya ini tuh digunakan untuk memudahkan belajar di materi sekitaran kelas 7 sampai kelas 9. Tapi untuk urutannya intinya ini dibuat sendiri, tapi materinya nggak ada yang kurang lebih di luar SMP di kurikulum Merdeka 2025-2026, tetap ada semua, cuma urutannya nanti disesuaikan. Nah, ini di bawah ini ada contoh buat kalau misalkan ada biologi bab 2, struktur dan fungsi makhluk hidup. Ini nama babnya ya. Ini bab kedua. Kemudian di struktur fungsi makhluk hidup kan ada banyak, ada sistem pernapasan, sistem otot, sistem segala macam. Nah, ekskresi ini tuh subbab untuk sistem yang keempat. Kemudian videonya video part B gitu. Jadi nanti kodenya seperti ini. Bio 00104B.
Dan nanti kalau misalkan dijadiin nama, nanti dia akan ketulisnya kayak gini. Kalau misalkan nanti di materi, di buku, atau di ini misal gini nanti bio, kemudian struktur dalam simbol hidup. Nanti jadi penulisannya kayak gini biasanya. Nah, yang depan itu nama kodenya, terus diikuti nama materinya gitu. Nanti akan ketampilnya seperti ini, entah itu di buku atau di soal, ketampilnya seperti ini. Nah kemudian kalau misalkan di PPT, bedanya adalah di PPT nanti itu di PPT itu nanti akan ketampil nomornya juga. Nah tapi nomor di atas ini tidak ada tulisan kode part videonya. Jadi nanti ini kan misalkan bab 1 nih, bab 1 subbab 1. Nah ini nanti rencananya bab 1 ini nggak ada subbab lanjutannya, cuma bab 1 ini aja. Nah ini nanti akan ada video 01A sama 01B. Nah itu nanti ditulisnya di judul di YouTube. Tapi kalau di PPT cuma ini aja, karena kan PPT kan jadi satu nih keseluruhan. Tapi nanti misalkan halaman 1 sampai halaman 5 ini nanti jadi video A. Dan nanti yang 0001 strip 01A itu di YouTube tulisannya. Tapi kalau di materi karena jadi satu ya nggak ada pembagian A dan B-nya untuk partnya. Nah oke, untuk penamaan kurang lebih sudah jelas. Jadi nanti kalau misalkan ada nanti bakal ada Google Form untuk nge-request soal latihan. Jadi setelah ini dipelajari, nanti yang nonton video ini bisa ke Google Form untuk request soal. Jadi nanti kirim request, masukkan kode ini, aku pengen dapat soal materi ini, itu nanti dimasukkan. Setelah itu Google Formnya akan ngasih link soal. Nah setelah link soal itu nanti akan kekirim ke pembuat soal. Oh ini dimintanya pukul berapa. Dan nanti waktu mengumpulkan juga kelihatan, nanti jam masuk jam keluar juga akan bisa diamati. Jadi tujuannya kode ini nanti juga dibuat untuk request dan mengumpulkan soal. Nah kemudian setelah penamaan selesai ya, kita sekarang masuk ke aturan dasar penggunaan AI gitu. Nah AI kan sekarang bisa digunakan untuk membantu siswa dalam proses belajar gitu. Tapi di sekolah itu belum pernah menunjukkan bagaimana cara belajar AI yang tepat. Karena untuk guru sendiri pasti juga pada waktu kecil dulu kan belum pernah itu melihat AI, dan apa yang dia rasakan itu nggak tahu. Sedangkan guru itu dia harus tahu di mana murid itu nggak tahu atau di mana murid itu salah melakukan sesuatu agar dia bisa mengajarkan dengan lebih baik. Nah sedangkan guru sendiri kan mungkin belum pernah ya waktu kecil, jadi dia nggak tahu anak kecil itu kalau megang AI berpotensi terjadi kesalahan atau terjadi sesuatu yang malah menghambat belajar, mungkin itu di mana. Mungkin aku akan menjelaskan sedikit tentang AI ya. Terus bedanya apa sih AI dengan internet atau mungkin dengan teknologi digital yang sudah ada dari dulu? Kenapa AI itu nggak ada dari dulu gitu? Kenapa baru ada sekarang gitu? Dan apa sih bedanya dengan internet yang sudah ada dari dulu gitu? Soalnya kita kan internet kan pakainya utamanya pakai Google ya, pakai Google. Nah Google itu cara kerjanya gimana sih? Google itu adalah kumpulan, di internet itu ibaratnya kayak kumpulan kolam antara penulis dan pembaca gitu. Antara penulis dan pembaca. Penulis ini akan nulis apapun yang dia tahu, entah itu nulis artikel atau mungkin nulis di media sosial, nulis status, kita ke WA, majang status, majang ini apapun. Nah, penulis bisa jadi pembaca, dan pembaca semuanya ini bisa bolak-balik, pembaca dan penulis bisa jadi satu sama lain. Oleh karena itu internet masa kini itu dinamai dengan Web 2. Web 2 ini maksudnya tuh ini udah ada dari tahun sekitar 99 sampai 2000-an ya awalnya. Jadi ini tuh bisa saling baca dan saling nulis gitu. Jadi bisa naruh atau bisa cuma ngeliat aja gitu. Bisa nerima atau naruh. Kalau nerima kan maksudnya jadi pembaca kan, informasi. Misalkan nih ada artikel di Google, ada jual beli atau mungkin ada nulis berita segala macam, itu kan jadi penulis. Dan ini misalnya ada nulis artikel, ada nulis berita misal, ada nulis status, ada posting foto misalnya. Nah pembaca ini bisa mengakses semua konten ini dengan cara ngetik di mesin pencarian atau namanya search engine. Nah mesin pencarian Google ini cara kerjanya gimana sih untuk nyari yang paling cocok? Nah jadi search engine ini akan melihat barisan kata yang kita tulis berdasarkan paling banyak dia cocoknya di mana gitu. Kayak misal kita mau cari
ikan bakar madu gitu. Misal di Google, bentar ya. Aduh, gak masuk, bentar. Kita nyari ikan bakar madu. Nah, di Google akan mencocokkan kata yang paling persis kombinasinya dengan ini gitu. Jadi nanti pasti yang paling muncul di awal tuh ikan bakar madu gitu. Ada artikel yang isinya ikan bakar madu. Nanti makin bawah itu yang makin nggak mirip, misalkan tinggal ikan bakar, atau mungkin tinggal ikan madu, atau mungkin bahkan ikan bakar jahe gitu. Jadi berdasarkan kecocokan diurutkan dari awal sampai akhir. Yang paling banyak cocoknya akan paling muncul di atas. Oleh karena itu seni dan tata cara untuk memakai Google atau memakai search engine di masa lalu yang bukan AI ya, itu beda banget dengan sekarang. Cara kita menggunakan AI dengan menggunakan internet seperti biasa itu beda banget. Kalau ini kan pasti kita misalkan ya kekurangannya yang Google pada zaman dulu itu kita nggak bisa ngasih suatu pertanyaan berlapis atau mungkin sesuatu yang membutuhkan penalaran dari barisan kata yang kita buat. Jadi kalau misalkan kita di Google, kita naruh kalimat yang terlalu panjang, mungkin 5 atau 7 gitu, itu mungkin pasti udah mulai berantakan. Karena kan Google kan tujuannya tadi kan, caranya tuh dia nyari yang kecocokan pasangan katanya ini paling mirip. Kalau misalkan kita nyari eh, hari ini hari apa gitu. Ini misalnya hari ini hari apa gitu. Ini kan udah kacau kan, karena kan ini ada hari ketemu hari lagi gitu. Makin sedikit kalimat yang kombinasinya seperti ini gitu. Dan kalau misalkan kita ngasih pertanyaan atau mungkin pertanyaannya berlapis gitu, eh, misalkan gini, bagaimana cuaca nanti malam gitu, apakah cuaca itu akan mengganggu perjalanan saya dari Surabaya ke Bandung. Nah itu kan ada pertanyaan berlapis dan Google pasti nggak bisa menangani pertanyaan semacam itu. Nah itulah yang membedakan proses dari AI dengan Google sekarang. AI itu kelebihannya adalah bisa berpikir, bisa mengelola informasi dari barisan kata yang kita masukkan menjadi aksi yang akan dicari di ujung-ujungnya juga di database, di kolam tadi. Tetap dicarinya di kolam internet ini kan kolam data kan, kita masukin data, kita ngambil data gitu. Nah AI tujuannya apa ya, dia itu ada mesin berpikir untuk mencari yang kita mau di kolam data itu dengan lebih bagus gitu. Makanya kita bisa ngasih pertanyaan yang aneh-aneh yang cenderung Google nggak bisa menangani pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu gitu. Nah tapi bertanya di AI ini juga apa ya, nah AI di masa sekarang seenggaknya sampai tahun 2026 sekarang ini ya, yang paling banyak digunakan oleh orang-orang itu berupa chatbot atau mungkin AI itu cara dia program komputer yang bikin dia bisa berpikir gitu. Cuma kan sekarang masih baru diterapkan di chatbot atau AI yang berbasis chat. Jadi kita ngasih chat, dia ngasih aksi. Kita ngasih chat, dia ngasih proses. Jadi ada bolak-baliknya gitu kan. Itu nanti pasti di masa depan akan diterapkan di hal yang lebih kompleks, misalkan ditanam di robot, jadi robot itu bisa hidup seperti manusia gitu, atau mungkin ditanamkan di suatu yang akan membantu pekerjaan manusia gitu. Nah oleh karena itu AI ini juga menjadi tantangan bagi manusia. Apakah kita nanti pekerjaan kita akan banyak digantikan, nanti ibaratnya manusia akan makan apa gitu. Oleh karena itu kita harus bergegas, kita harus menggunakan AI ini untuk membuat kita lebih pintar dari dia gitu kan. Terus gimana sih cara pakai AI yang benar untuk belajar gitu. Nah gimana cara kita belajar bergegas untuk jadi lebih jago dibandingkan dengan anak SMP yang mungkin ada di tahun 2011 atau mungkin 2010 atau mungkin di zaman dahulu ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan cara belajar sebagai berikut. Ini ada aturan dasar penggunaan. Ini juga dibuat oleh AI aturannya sih. Nah satu, AI itu bukan tempat untuk mencari jawaban. Jadi kalau misalkan kita nyari jawaban secara instan, kita pengen cepat, itu bukan cara yang bagus untuk pakai AI sebagai sarana belajar gitu. Petunjuk pasti dia nggak akan ngasih jawaban secara langsung. Ini juga berdasarkan kesadaran pemakainya. Apakah dia pengen jawaban instan dalam tanda kutip malas, apakah dia pengen sedikit pakai usaha gitu ya, dan itu pasti hasilnya juga dapat ilmu, dapat pengetahuan juga. Kemudian kita juga wajib nulis usaha sendiri terlebih dahulu. Jadi memang di AI itu, apalagi kalau orang yang pengen instan ya, pasti dia malas ngetik panjang. Sebenarnya ngetik panjang itu adalah cara terbaik. Mungkin kita capek ngetik pelan-pelan ngejelasin panjang, karena AI kan
bukan manusia. Dia kalau mau memahami kita, apa yang kita pengen, itu juga harus perlahan dengan selengkap-lengkapnya konteks yang kita maksud. Makanya biasanya chat di AI itu bagusnya itu panjang dan lengkap strukturnya, karena kan kita pengen dapat hasil yang kita inginkan. Kadang-kadang kalau misalkan kita ngerasa kayak, oh AI ini kok nggak ngasih jawaban yang kita mau ya, oh AI ini kok jawabannya bodoh atau mungkin terlalu sulit, nggak kayak yang aku mau gitu, nggak sesuai hatiku gitu, itu artinya kita belum bisa menjelaskan dengan baik. Jadi bukan salah AI-nya, tapi salah kita nggak bisa ngasih penjelasan, karena AI kan bukan manusia kan. Manusia aja ngomong sama manusia itu sulit gitu, bikin manusia lain paham apa yang kita maksud itu sulit, apalagi sama yang sama robot itu kan ibaratnya. Nah karena itu kita juga perlu menulis apa yang kita tahu, apa yang mau ditanya, yang udah dicoba, dan bagaimana yang buat bingung. Nanti detailnya akan aku jelasin di sini. Nah kemudian AI hanya boleh ngasih jawaban kalau sudah dicoba, jadi harus dibiasakan. Nggak boleh mendapat jawaban instan gitu. Kalau misalkan belajar terutama ya, atau mungkin bahkan saat ujian malah nggak boleh pakai AI sama sekali kalau bisa, karena kita itu kan nguji hasil belajar kita gitu. Kalau misalkan kita pakai AI waktu ujian, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu, dan itu berbahaya gitu. Berbahayanya itu nggak cuma kita jadi bodoh atau di mana orang itu nggak, tapi kalau misalkan kita terlena gitu kan, kita kalah sama pinternya AI, nanti di beberapa tahun ke depan bahkan bisa-bisa kita nggak bisa makan, kita nggak bisa dapat pekerjaan yang layak gitu, karena sudah akan banyak pekerjaan yang digantikan oleh AI karena dia yang pinter itu kan. Jadi nggak boleh dibiasakan ya ujian pakai AI. Misalnya teman-teman itu pakai, biarin, karena kita nggak ngejar nilai, karena kita ngejar seberapa benar cara kita belajar gitu ya. Jadi jangan ngejar nilai, yang penting gunakan ujian itu sebagai evaluasi kita udah belajar sungguh-sungguh apa enggak. Kemudian cek ulang di buku catatan atau guru. Jadi nggak boleh mentah-mentah pakai jawaban AI itu menganggap jawaban itu yang paling benar, karena AI sendiri juga mesin, dia juga bisa salah. Akan lebih bagus kalau dicek ulang ke guru, dicek ke kakak kalau misalkan kakaknya bisa ditanyai, atau mungkin cek di buku catatan, atau mungkin bahkan bisa ngecek di sumber AI yang lain dengan prompt yang sama, dengan pertanyaan yang sama, itu bisa diulang di AI yang lain itu. Nah kemudian di sini ada protokol penggunaan yang lebih detail ya, untuk misalkan kita bertanya di AI. Nah ini aku kasih bubble-bubble warnanya beragam, ada yang warna biru, hijau, dan kuning, dan ini tuh tingkat prioritasnya harus ada nggak gitu. Nah ini satu tuh kasih konteks, kasih maksud kita apa untuk pembuka, jelaskan kasus atau deskripsikan. Kemudian apa yang udah kita tahu biar dia nggak ngulang lagi. Tujuannya ini biar nggak yang kita udah tahu tuh diajarin lagi, itu kan nggak efektif kan, dan buang energi buat mikir juga. AI-nya juga mikir, butuh energi juga kebuang gitu. Kemudian apa yang kita belum bisa atau perintah utamanya itu di warna hijau ini. Kemudian yang terakhir keterangan tambahan. Nah, yang hijau ini tuh yang harus ada gitu. Dan ini biasanya yang orang-orang lakukan itu langsung ngasih hijau. Ini tuh minimal banget yang hijau itu ada. Misalkan buatkan saya resep untuk membuat pancake gitu. Cuma satu baris kalimat itu aja yang dilempar ke ChatGPT, itu udah cukup lah untuk AI-nya melakukan suatu proses itu, membuat resepnya itu. Tapi kalau kita bisa melengkapi pakai warna biru dan warna kuning, ini pasti hasilnya akan lebih bagus. Ini kan hijau kan harus ada, karena kan ini batang tubuh utama dari suatu perintah ke AI-nya. Nah terus ini kita ke yang warna biru, yang sebaiknya ada gitu. Nah ini tuh harus kasih konteks, kayak misalkan kasusnya membuat pancake tadi ya. Dan kalau bisa konteksnya ini yang berhubungan ya, untuk membuka, ngasih clue dia, membuka dan membuat jalur ke yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi ini tuh lebih umum, tapi membuka jalur kedua dan 3. Jadi kalau misalkan ini kan tadi kan yang hijau kan beri saya resep untuk membuat pancake gitu ya. Nah misalnya ini memberikan konteksnya ya. Saya mempunyai tepung dan telur yang tidak terpakai di kulkas gitu. Saya ingin membuat satu masakan. Nah itu konteks, titik gitu ya. Nah terus di kasusnya ini sekarang, kasus yang mbok alami itu apa? Tapi tepung di kulkas itu hanya ada 2 sendok dan telurnya 1 gitu kan. Itu kan kasus, apakah ini pas untuk satu porsi atau mungkin bahkan lebih atau apa, itu kan kasus yang kita alami gitu. Nah sekarang ini apa yang sudah kita tahu dan kita nggak tahu gitu. Kita udah tahu gitu, misalnya gini, saya sudah tahu resep untuk membuat pancake secara umum bahan-bahannya, tapi saya tidak tahu takarannya. Ini mau yang hubungannya sama kasus ya, sehingga ada hubungan sama kasusnya tadi. Saya tidak tahu takarannya atau mungkin apa gitu, misalnya apa yang udah kita tahu. Terus perintah utama ini,
tolong buatkan saya resep pancake yang cukup dengan, jadi ini emang berupa paragraf panjang, tolong buatkan saya resep pancake yang cukup dengan bahan yang ada gitu ya. Nah ini udah bagus, udah lengkap banget. Akan bagus sekali kalau misalkan kita ngasih keterangan tambahan, misalkan dengan apa, misal keterangan tambahannya itu dengan misalkan apabila saya tidak bisa membeli baking powder gitu misalkan, karena kan kita udah tahu iki resepnya dan kita tahu kalau ternyata pakai baking powder. Nah kita juga nambah konteks, kalau misalnya nggak pakai baking powder gimana karena aku nggak bisa beli gitu, misal contoh. Kalau kuning ini nggak harus ada sih, tapi kalau mau memperbaiki juga boleh banget. Nah kita langsung praktek di ChatGPT ya. Ini aku lagi buka ChatGPT. Nah nanti kalau misalkan kita bikin pertanyaan, misal saya resep pancake misalnya. Nah ini udah dibuat. Kalau misalkan udah jadi pertanyaannya dan udah direspon, nah nanti ini akan ada satu kelompok chat. Nah tujuannya chat ini adalah membatasi konteks biar nggak campur gitu. Nah kalau misalkan kita campur ya, habis bikin pancake, habis itu nanti kita tanyain cara menjemur baju di cuaca yang mendung gitu misalnya. Nah ini dia akan responnya lebih jelek karena apa? ChatGPT itu juga punya memori lokal gitu. Dia punya ingatan lokal untuk menyimpan suatu bahasan yang udah kita obrolin sama dia dalam satu chat. Oleh karena itu usahakan satu obrolan ini itu konteksnya sama. Misalkan ngomongin matematika, ngomongin aljabar, atau mungkin syukur-syukur ngomongin topik yang sama itu malah lebih bagus. Jadi biarin di konteks ini. Kalau misalkan pengen bikin baru, buat obrolan baru ini, biar dia bikin bubble baru gitu. Kalau misalkan kita pengen nyari, ya ini bisa di scroll sebelah sini. Misalkan kita bahas fisika tentang GLBB gitu ya. Wah aku dulu pernah bahas GLBB nih. Nah biar dia lebih pintar, kita samperin obrolan kita soal GLBB. Nah kemudian ini juga ada beberapa opsi cara berpikir. Nah usahakan pakai yang berpikir ini nyalain terus ya, terutama kalau kita nanya ini yang berkaitan dengan pelajaran. Dan kalau bisa tuh ChatGPT kita nggak usah ditanyain yang aneh-aneh. Kalau pakai pelajaran terus. Dan kalau misalkan ada yang nggak penting, biar nggak menu-menuin memori, ini bisa diklik titik 3 terus klik hapus, biar hilang. Jadi biar dia lebih pinter, biar kalau IPA semua gitu di sini, nggak ada obrolan yang kecampur-campur lah. Misalkan ini kita punya soal gini misalkan, soalnya itu adalah gini misal 3x, ini ada soal matematika ya, 3x tambah 5 sama dengan 11 gitu. Nah ini kan nggak tahu diapain kan, misal soalnya cuma gini tok gitu. Nah kita coba tanya ke AI gitu. Nah usahakan pakai cara yang persis kayak gini ya, persis banget kayak gini. Urutannya juga kalau bisa persis akan lebih bagus. 1. Berikan konteks gini. Misal kasih konteks, contoh, saya anak SMP yang sedang mengerjakan soal matematika bab aljabar. Nah ini konteks ini bebas ya, nggak harus mirip kayak gini. Konteks ini seperti yang kamu mau lah, bayangin aja. Setiap struktur kalimatnya ini harus ada tujuannya. Ini misal taksi contoh ya, ini nggak harus persis ya. Saya adalah anak SMP, tujuannya apa? Ini adalah untuk membatasi penjelasannya, biar dia nggak ngasih penjelasan yang terlalu sulit atau disesuaikan dengan pemahaman untuk kelas anak umur sekian gitu. Dan anak SMP sedang apa? Sedang mengerjakan soal matematika, babnya apa gitu. Ini bebas banget ya, nggak harus sama kayak gini. Pokoknya untuk membuka di kalimat-kalimat lain lah. Terus yang kedua ini deskripsikan kasus. Saya memiliki soal 3x tambah 5 sama dengan 11. Ini kasus. Tapi saya tidak bisa menyelesaikannya. Titik. Ini boleh di-enter, jangan di-enter ya. Kalau di-enter nanti kekirim, bukan malah turun. Terus berikutnya, apa yang sudah tahu. Misal, saya sudah tahu bahwa perintah ini menyuruh saya untuk mencari nilai X. Untuk mencari berapa nilai X misal. Nah ini kan nomor 3 tadi, poin 3 ya.
menjelaskan apa yang udah kita tahu, udah kita bisa. Jadi biar nggak dijelasin ulang. Nah, jadi nanti ini disesuaikan dengan seberapa jauh kita paham soalnya. Kalau misalnya nggak paham sekali, bilang. Kayak misalkan ya, cuma dikasih soal gini. Saya tidak tahu maksud soal ini, disuruh nyari apa gitu. Bilangnya gitu. Tapi kan ini konteksnya udah tahu nih. Oh, soal ini ada X-nya. Berarti soalnya kalau soal aljabar ini misal kasih contoh ya. Aljabar kan nggak harus diselesaikan berupa langsung jawaban angka berapa 87 gitu misalkan, nggak. Bisa disuruh tetap hasilnya tetap bersamaan gitu. Nah ini sebenarnya kalau aku lihat soalnya aku udah tahu kalau aku harus disuruh nyari nilai X. Jelasin aja. Saya sudah tahu bahwa perintah ini menyuruh saya untuk mencari berapa nilai X. Nah, sekarang ke poin 4. Tapi belum bisa ini. Tapi saya masih belum paham cara mengerjakannya. Nah, belum pahamnya ini juga perlu dijelasin. Kayak misalkan, saya sudah tahu X, tapi saya masih belum bisa memindah ruas gitu, misal pindah ruas kanan ke kiri belum bisa. Bilang aja. Atau misalnya kosongan ya wes, bilang aja kalau masih belum paham cara mengerjakannya. Tolong bantu saya mengerjakannya. Mengerjakan dengan cara gimana? Ini bisa jadi keterangan. Buatkan langkah-langkah yang mudah dipahami anak SMP misal. Atau mungkin kalau pengen lebih lengkap lagi, jangan memberikan saya jawabannya langsung, biar saya bisa mencobanya dahulu. Dan keterangan ini nggak harus cuma satu aja ya. Keterangan yang warna kuning ini kan jangan memberikan saya jawabannya, kan keterangan yang kita mau. Dia juga bisa nambahin, misal soalnya sulit banget ya. Misal soalnya sulit banget, soal sejarah atau soal apa, bilang aja ke dia, saya tahu bahwa mengerjakan ini memerlukan waktu yang lama. Misalnya ChatGPT-nya perlu mikir. Bilang aja ke dia kalau saya siap menunggu. Kadang-kadang kalau misalkan dia ChatGPT perlu mikir lama, ChatGPT itu akan membatasi seberapa lama dia mikir gitu. Biar kita tuh nggak nunggu lama-lama gitu. Ya bilang aja kalau kita siap menunggu. Intinya itu kalau kita pakai ChatGPT itu jelaskan sejelas-jelasnya lah konteks apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau, yang kita batasi itu jelaskan. Nah terus ini juga langsung bisa, karena ini kita udah merasa lengkap ya, ini bisa kita kirim. Nah, di sini ada kecepatan dia, lamanya dia mikir. Nah terus dia kasih kayak gini. Nah ini coba dibaca, tentu kita kerjakan pelan-pelan ya. Tujuannya membuat X sendirian di satu sisi. Nah karena ada 5, nah diubah, disederhanakan. Nah karena bisa dikali 3. Nah ini disuruh ngisi sama dia, 3X sama dengan 11 mm. Nah sekarang hitung bagian kanan. Nah hitung bagian ininya. Lalu nanti jadi 3X sama dengan berapa ini? 11 kurang 5, 6. Setelah itu karena X masih dikali 3 gitu kan. Jadi kan 3X sama dengan 6 kan. Lah 3 kali X itu 6. Berarti X nya berapa? 6 dibagi 2. Jadi 6 3 dikit 3. Jadi X nya 2 gitu. Nah kalau misalkan belum paham, bilang aja saya belum paham atau apa gitu. Misalnya gitu. Nah ini, jangan ragu untuk memberikan umpan balik dari kita. Karena kan balik lagi ini kan sebenarnya chatbot. AI itu didesain untuk menunggu respon kita selanjutnya atas hasil yang dia lakukan gitu. Dia kan hasilnya dia ngasih penjelasan. Terus dia nunggu respon kita. Itu namanya chatbot. Makanya namanya kayak chatting kan. AI itu nanti bentuknya beragam. Kayak misalkan nanti kalau misalnya ditanam di robot, tolong sapu rumah gitu misalnya, dia akan nyapu sampai dia lihat lagi sampai beres, terus dia pulang ke tempat dia istirahat gitu misalnya. Nah itu model AI yang lain gitu. Kita ngasih perintah, dia akan bekerja sampai perintah itu selesai. Nah ini kan karena ini AI-nya berupa chat, dia akan diam dan nunggu. Karena dia diam dan nunggu, kita harus ngasih respon. Menurut kita ini kurang di mana gitu. Kalau misalkan jelaskan pelan-pelan lebih detail, atau mungkin contoh beri petunjuk, atau misalkan nih, saya misalkan nih berhasil, saya sudah menjawab, apakah benar? Jawabannya 4 nih, jawabannya 4 misal. Koreksi jawaban saya dan jelaskan ulang bila salah misalnya. Nah ini kadang-kadang dia kecepatan nih, iya benar jawaban 4. Dia hitung ulang, oh ternyata hasilnya salah. Kadang mikir kecepatan, dan kadang ChatGPT terlalu mengiyakan orangnya. Nah
Ngerti nggak kenapa kita tadi kok hasilnya jelek? Karena nggak kita aktifin lagi yang berpikir kita tadi. Mode berpikir ini emang bikin dia lebih kritis gitu. Tapi kalau di ChatGPT berpikir ini ada batasnya lah. Dalam sehari itu kita juga cuma bisa ngasih beberapa pertanyaan gitu. Jadi kalau ChatGPT ini nggak premium, pakai mode berpikir ini, atau mungkin thinking ya kalau di bahasa Inggris. Nah, ini jangan sering-sering pakai kalau emang buat belajar aja. Kalau misalkan habis, pakai akun Google yang lain, nanti bakal tak ajarin, atau mungkin beli premium kalau misalkan emang sepenting itu buat belajar. Ya, kalau misalkan udah jago banget pakai ChatGPT, sangat membantu sekali, nanti bilang aja ke aku, nanti beliin ChatGPT yang premium biar bisa pakai mode gitu terus. Nah, jangan ragu ya ngasih feedback. Misalkan aku belum paham atau belum apa, jelaskan berupa gambar, atau mungkin kita ngirim gambar itu silakan. Asalkan tujuannya adalah kita jadi paham, bukan kita dapat jawabannya. Nah, sekian buat video ini. Nanti kita akan ketemu lagi langsung di materi, atau mungkin di video yang berkaitan dengan petunjuk atau tutorial yang lainnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.